Bahasa bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga cerminan identitas dan pemersatu sebuah bangsa. Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa berbicara pakai satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Inilah kisah bahasa Indonesia sebagai panggung kebangsaan. Di Indonesia yang memiliki ratusan suku, budaya, dan bahasa daerah, kehadiran satu bahasa bersama menjadi hal yang sangat penting. Bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan komunikasi, simbol persatuan, sekaligus identitas nasional yang menyatukan keberagaman. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Bahasa ini dipilih karena mudah dipelajari dan telah digunakan secara luas dalam perdagangan, pendidikan, dan interaksi antar wilayah. Pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia dan dimanfaatkan sebagai alat perjuangan untuk menyatukan kebangsaan. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Pada momen inilah para pemuda Indonesia menyatakan tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam membangun identitas nasional dan memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan bahasa Indonesia semakin diperkuat. Perkembangannya terlihat dari penyempurnaan sistem ejaan, mulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB yang digunakan saat ini. Penyempurnaan ini bertujuan agar bahasa Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berperan penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Bahasa ini memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi secara setara. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, bahasa Indonesia tetap menjadi alat pemersatu yang menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai forum resmi kenegaraan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam penerapannya saat ini, pemerintah terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, media massa, hingga ruang publik. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama di era globalisasi. Pengaruh bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul yang berlebihan seringkali membuat penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser, khususnya di kalangan generasi muda. Disinilah peran generasi muda sangat menjadi penting. Menggunakan bahasa Indonesia dengan santun, percaya diri, dan kreatif adalah bentuk nyata dari rasa cinta terhadap bangsa. Menguasai bahasa asing memanglah penting, tetapi tetap menjunjung bahasa Indonesia adalah kunci untuk menjaga identitas nasional di tengah dunia yang semakin global. Pada akhirnya, bahasa Indonesia bukan sekedar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab bersama. Menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia berarti menjaga persatuan dan masa depan bangsa. Dengan terus menggunakan dan menghargai bahasa Indonesia, kita turut memperkuat jati diri Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyana dari Prodi Psikologi tahun angkatan 2025. Di sini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang berpengalaman di bidang kebahasaan untuk membahas topik penting yang dimana seperti sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Dimulai dengan pertanyaan saya yang pertama untuk narasumber saya. Bagaimana menurut Omis sebenarnya perjalanan sejarah bahasa Indonesia hingga akhirnya didaulat sebagai bahasa persatuan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bertolong dengan Aziza, biasa dipanggil Minta. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi. Sebenarnya bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu, gitu. Sampai pada akhirnya ada peristiwa penting jadi di Indonesia ini, yaitu salah satunya Sumpah Pemuda, ya. Dan di situ diiklankan kalau bagian dari bait Sumpah Pemuda itu bahwasanya kamu putra putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Dan sampai pada akhirnya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang berkedaulatan karena seiring berjalannya waktu bahasa Indonesia ini mengalami perubahan baik secara struktur dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga bahasa Indonesia ini bisa berkembang dan menjadi jauh lebih baik lagi dan ditetapkan sebagai bahasa dalam bahasa negara kita, bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Apakah ada peristiwa sejarah tertentu yang menurut ini sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia? Iya, ada salah satunya tadi Sumpah Pemuda itu. Nah, ketika semua berikrar dalam Sumpah Pemuda itu sudah dijelaskan ya, salah satu bunyinya itu kamu putra putri bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan setelah itu ada diresmikan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktu penjelasan dan pandangan yang sangat bermanfaat terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfia Salsabila Safa dari Fakultas Psikologi. Hari ini kami akan berbincang dengan salah satu narasumber yang berpengalaman di bidang kebahasaan untuk membahas topik penting, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Namun sebelum kami mulai perbincangan, bolehkah perkenalkan diri dahulu dengan siapa dan dari mana? Halo, nama saya Najwa Kamalia dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Baik, langsung kita mulai ke pertanyaan pertama. Bahasa Indonesia kan memiliki peran sebagai alat komunikasi resmi, bahasa persatuan, dan identitas bangsa. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut Anda penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah penggunaannya sudah sesuai dengan harapan? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia saat ini belum sesuai harapan. Karena meskipun banyak dipakai bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih banyak masyarakat dan anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia ini mencampuri dengan bahasa asing. Pertanyaan kedua, di tengah perubahan zaman modern saat ini, bahasa Indonesia kan pasti mengalami berbagai masalah. Menurut pandangan Anda, apa tantangan terbesar bahasa Indonesia di era globalisasi ini? Sebenarnya tantangan penerapan bahasa Indonesia zaman sekarang ini ya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Banyak, khususnya anak muda zaman sekarang memakai istilah asing untuk lebih bergengsi, lebih gaul, dan lebih modern. Jadi mereka menggunakan itu di media sosial banyaknya. Padahal itu dapat mengurangi eksistensi dan identitas bangsa. Baik, terima kasih kepada Najwa atas waktu, penjelasan, dan pandangan yang sangat bermanfaat terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara.